Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prima Laraga Widya, NIM A32019021. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari PLP 1 saya dengan judul Metode Mengajar SMP Negeri 10 Yogyakarta pada saat pandemi. Pertama, abstrak. Pandemi menjadi masalah dunia saat ini. Masih seputar COVID-19. COVID-19 adalah virus yang sangat mengerikan sepanjang tahun ini. Oleh karena itu, kami mengangkat judul artikel ini dengan metode pembelajaran di sekolah pada saat pandemi, karena kami berharap masyarakat dapat mengetahui bagaimana metode pengajaran yang dimaksimalkan oleh SMP Negeri 10 Yogyakarta dalam pengajaran agar siswa tetap mendapatkan pengajaran yang sesuai dengan kurikulum pengajaran. Dengan pandemi ini, sekolah harus dirumahkan dan pembelajaran hanya bisa dilakukan secara online. Pembelajaran online sekarang juga menjadi kebiasaan baru di normal baru. Sumber belajar yang dipilih bisa dengan kebiasaan sehari-hari dengan penerapan jarak fisik dan mematuhi protokol kesehatan. Untuk menerapkan model pembelajaran online dengan tujuan agar siswa tetap mendapatkan pendidikan yang berkualitas, penerapannya pembelajaran yang variatif dan inovatif sangat dibutuhkan agar siswa tetap semangat dalam belajar walaupun dilakukan secara online. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka kebijakan pembelajaran online harus menarik, sehingga budaya mengajar pada masa pandemi di SMP Negeri 10 Yogyakarta ibarat guru yang membangun metode pengajaran dan pendekatan komunikasi yang baik dengan siswa. Seperti yang kita semua ketahui, saat ini virus pandemi COVID-19 sudah banyak membuat perubahan di seluruh dunia. Dari mulai populasi manusia yang terserang virus tersebut hingga muncul kebiasaan-kebiasaan baru yang terjadi di seluruh dunia. Indonesia salah satunya. Hingga saat ini di Indonesia, pandemi COVID-19 dinyatakan belum berakhir karena masih banyaknya orang yang terpapar oleh virus tersebut. Maka dari itu, pemerintah Indonesia menganjurkan seluruh masyarakatnya untuk melakukan aktivitas di rumah saja. Aktivitas seperti bekerja hingga kegiatan belajar mengajar di sekolah yang terpaksa dirumahkan. Merujuk pada surat kebijakan edaran dari Kemendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang pencegahan COVID-19 pada satuan pendidikan dan nomor 36962/MPK.A/HK/2020 tentang pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. serta surat edaran dan petunjuk dari kepala daerah dan rektor masing-masing universitas. Proses pembelajaran dalam bidang pendidikan harus terus berlangsung meski saat ini di tengah terjadi pandemi COVID-19. Tetapi kebijakan new normal dalam kebijakan pemerintah terhadap pendidikan secara daring tetap dilaksanakan agar generasi emas tidak ketinggalan pengetahuan dalam pembelajaran dan tetap melakukan pembelajaran demi kemajuan generasi tersebut sebagai tunas kemajuan bangsa di masa mendatang. Pada penerapan pembelajaran daring ini tidak lepas dengan penggunaan elektronik seperti telepon genggam, tablet, atau laptop dan juga koneksi internet wifi maupun jaringan seluler pribadi yang dimanfaatkan sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran. Teknologi merupakan hal yang terpenting dalam pembelajaran daring. Teknologi tersebut diantaranya bisa berupa smartphone, laptop, dan benda pendukung lainnya. Metode dalam melakukan observasi, tidaklah kita lupa bahwa kita akan berkutat dengan pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan serangkaian aktivitas yang saling terkait yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi untuk menjawab pertanyaan yang telah disediakan dalam instrumen PLP 1. Wawancara dan observasi merupakan cara penelitian kualitatif dalam pengumpulan data. Di dalam metode penelitian kualitatif ini, data dikumpulkan dengan beberapa teknik yaitu wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan dengan dua orang yaitu guru mata pelajaran bahasa Inggris dan kepala sekolah SMP Negeri 10 Yogyakarta. Hasil dan pembahasan. Pandemi COVID-19 menyebar sejak akhir tahun 2019 hingga kini di beberapa wilayah dengan masa
terhitung 193 negara telah berjuang melawan serangan COVID yang tidak pandang bulu. Wuhan adalah salah satu kota di Cina sebagai tempat domisili penderita COVID-19 yang pertama kali ditemukan sebelum virus ini berstatus pandemi. Berita dan informasi pergerakan penyebaran virus tersebut telah mewarnai berbagai laman media karena jalur sebarannya kian hari semakin masif. Di tengah pandemi COVID-19 ini, tentu sangat tidak mungkin untuk menerapkan pembelajaran tatap muka. Namun setidaknya bisa dilakukan secara daring melalui berbagai platform aplikasi yang tersedia seperti Zoom, Google Meet, Google Classroom merupakan media yang dapat dioptimalkan. Melalui media aplikasi elektronik tersebut, tenaga pendidikan dapat mentransfer pengetahuan dan keterampilan dalam pembelajaran. Selain memakai aplikasi khas untuk kegiatan pembelajaran, guru dan peserta didik juga biasa menggunakan aplikasi WhatsApp karena dinilai lebih mudah. Budaya mengajar dan pembelajaran, metode dan pendekatan guru dalam mengajar di tengah kondisi pandemi seperti ini. Guru juga dituntut lebih kreatif dalam menyampaikan pembelajaran karena di masa pandemi seperti ini para siswa terkesan lebih malas sehingga guru harus memberikan inovasi baru dalam pembelajaran yang akan disampaikan sehingga siswa tidak merasa bosan dan jenuh saat menerima pembelajaran. Karena apabila siswa sudah merasa bosan dan jenuh ketika mengikuti pembelajaran, maka dapat dipastikan sebuah pembelajaran itu tidak akan tersampaikan dengan baik. Karena tidak semua siswa dapat menerima dengan baik apa yang disampaikan oleh para guru. Selanjutnya, ada beberapa hal yang dilakukan pihak SMP Negeri 10 Yogyakarta, yaitu seperti melakukan kelas daring, yang mana para guru SMP Negeri 10 Yogyakarta saling belajar bersama, membantu satu sama lain di ruang guru, lab komputer, dan lobi. Pembelajaran daring dilakukan menggunakan Google Meet yang dilakukan kurang lebih 30 menit. Selanjutnya, SMP Negeri 10 Yogyakarta juga mencoba melakukan pembelajaran dengan mengunjungi rumah siswa dan dibatasi hanya untuk beberapa siswa saja. Hal ini dilakukan agar siswa tidak merasa jenuh dengan pembelajaran online. SMP Negeri 10 Yogyakarta juga memberikan layanan di sekolah untuk para orang tua dan siswa, seperti pengambilan materi, layanan konsultasi yang tidak lupa tetap mematuhi protokol kesehatan. Guru SMP Negeri 10 Yogyakarta juga melakukan layanan untuk para siswa yang tidak memiliki akses atau membutuhkan dampingan oleh guru. Wali kelas, guru BP, dan guru pendamping khusus juga melakukan home visit. Kesimpulannya, virus pandemi COVID-19 sudah banyak membuat perubahan di seluruh dunia, dari mulai populasi manusia yang terserang virus tersebut hingga muncul kebiasaan-kebiasaan baru yang terjadi di seluruh dunia. Indonesia salah satunya. Hingga saat ini di Indonesia, pandemi COVID-19 dinyatakan belum berakhir karena banyaknya orang yang terpapar oleh virus tersebut. Maka dari itu, pemerintah Indonesia menganjurkan seluruh masyarakat untuk melakukan aktivitas di rumah saja, aktivitas seperti bekerja, hingga kegiatan belajar mengajar di sekolah yang terpaksa dirumahkan. Pada penerapan pembelajaran daring ini tidak lepas dengan penggunaan elektronik seperti telepon genggam, tablet, laptop, dan juga koneksi internet Wi-Fi maupun jaringan seluler sendiri yang dimanfaatkan sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran. Teknologi merupakan hal yang terpenting dalam pembelajaran daring. Teknologi tersebut diantaranya bisa berupa smartphone, laptop, dan benda pendukung lainnya. Para guru di sekolah berusaha memaksimalkan kegiatan pembelajaran dan mengajar pada masa pandemi dengan menggunakan metode pengajaran yang diharapkan dapat tersampaikan kepada para murid via tatap muka secara daring. Budaya mengajar pada masa pandemi di sekolah SMP Negeri 10 Yogyakarta. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.